Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya yel-yel nih. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 yeay. Oke, kita praktekkan ya. Semangat pagi, 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 yeay. Nah, udah pada semangat dong. Sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 tentang ekosistem. Dengan tujuan, dengan menyimak informasi yang disajikan, siswa mampu menganalisis hubungan antar komponen jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem yang benar. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih ekosistem itu apa? Tunjuk tangan. Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata lainnya, makhluk hidup itu selalu berhubungan dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini ada 2 macam anak-anak. Ada yang tahu nggak sih apa aja macamnya ekosistem itu? Pinter banget, ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ada yang tahu nggak pengertian dari ekosistem buatan itu apa? Ya, benar. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti sawah, bendungan. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Masih pada semangat dong? Kita pakai yel-yel kita dulu ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 yeay. Oke, kita mulai. Semangat pagi, 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 yeay. Pinter. Oke, kita lanjut. Sekarang ada yang tahu nggak sih apa ekosistem alami itu? Nah, pinter. Ekosistem alami itu ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar. Nah, ekosistem alami ini dibedakan menjadi 2. Ada yang tahu nggak apa itu anak-anak? Pinter, ekosistem air dan ekosistem darat. Sekarang kita akan bahas di ekosistem air dulu ya. Ekosistem air ini juga dibagi menjadi 2 nih. Ada ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Nah, coba deh sebutkan contoh ekosistem air tawar. Ada yang bisa nggak? Gampang loh. Ya, bener, ada ekosistem danau, ada ekosistem kolam, ada ekosistem sungai. Nah, kalau ekosistem air asin apa ya? Ya, benar, ada ekosistem terumbu karang, ada ekosistem laut dalam. Nah, coba Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu ini pada suka ikan yang hidup di air tawar apa air asin ya? Oh, ada yang di air asin, ada yang di air tawar. Banyak ya. Coba deh kalau yang hidup di air tawar, contoh ikannya tuh apa? Gurame, lele, nila, patin. Wah, banyak ya kalau yang di air asin. Hiu, paus, kerapu. Wah, juga banyak ini yang di air asin ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita akan lanjut ke ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini cara membedakannya itu oleh tingkat curah hujan dan iklim. Nah, ekosistem darat ini ada berapa anak-anak? Ada berapa macam? Ada 6. Yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis. Ada yang tahu nggak apa itu ekosistem hutan hujan tropis? Iya, ekosistem hutan hujan tropis ini daerahnya itu beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu lembab. Nah, biasanya di ekosistem hutan hujan tropis ini kita akan menemui banyak pohon-pohon yang besar. Dan yang kedua ada ekosistem sabana. Nah, kalau ekosistem sabana ini
memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada iklim ekosistem hujan tropis. Dan hewan yang hidup di ekosistem sabana ini ada berbagai jenis serangga dan mamalia. Oke, yang ketiga apa anak-anak, ada yang tahu nggak? Iya benar, ada ekosistem padang rumput. Nah, ekosistem padang rumput ini memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem sabana yang sebelumnya. Coba deh tebak, kalau tumbuhan khas yang ada di padang rumput itu apa? Iya bener, ya rumput. Nah, hewannya tuh apa sih yang hidup di ekosistem padang rumput itu? Iya bener, ada bison, ada singa, ada anjing liar, ada serigala, ada gajah. Kan kalau gajah itu makan rumput ya anak-anak ya. Nah, kalau singa tuh makannya apa sih? Iya, makan daging, dia nggak makan rumput. Oke, lanjut yang keempat. Ada ekosistem apa? Ekosistem gurun. Oke, anak-anak. Ekosistem gurun. Ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Ada yang tahu nggak sih tumbuhan apa yang hidup di padang pasir itu yang sangat panas, yang mempunyai cadangan air yang kalau tidak disiram tidak mati? Bener, kaktus. Nah, kaktus itu tumbuhan khas padang pasir. Anak-anak ada yang tahu nggak sih hewan yang bisa hidup di padang pasir atau gurun? Iya, ada kalajengking, ada ular, ada kadal. Pinter-pinter ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya yang kelima ada ekosistem apa anak-anak? Iya, bener banget, ekosistem taiga. Nah, suhu pada ekosistem taiga ini sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan saja. Apa sih contohnya? Ada cemara, ada pinus. Nah, hewan yang hidup di ekosistem taiga ini biasanya ada beruang hitam. Nah, yang terakhir ada ekosistem apa? Iya, benar, ekosistem tundra. Merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Tumbuhan jenis tertentu saja yang bisa hidup pada ekosistem tundra ini. Nah, hewannya tuh biasanya ada beruang putih, angsa, bebek, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke rantai makanan. Ada yang tahu apa sih rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu dengan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ini contoh dari rantai makanan. Bisa dilihat ya anak-anak? Nah, sekarang ibu mau tanya nih, tadi kan di rantai makanan di pengertian itu ada produsen, konsumen, sama pengurai. Sih, produsen itu apa? Iya, benar. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri. Contohnya ada tumbuhan hijau dan alga. Nah, selanjutnya ada apa anak-anak? Iya, pinter, ada konsumen. Ada yang tahu nggak sih pengertian konsumen itu apa? Iya, pinter banget. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri seperti produsen. Nah, anak-anak, konsumen ini ada dua tingkatan. Nah, konsumen ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen primer. Apa sih konsumen primer? Iya, konsumen primer merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut sebagai konsumen herbivora. Contohnya ada sapi, ada belalang, ada kerbau. Pokoknya hewan yang memakan tumbuhan. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan kan anak-anak? Iya, pinter. Yang kedua ada konsumen sekunder. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen pertama dan biasanya disebut konsumen karnivora. Contohnya ada ular, elang, singa. Ada yang tahu nggak sih karnivora itu pemakan apa? Iya, pemakan daging. Pinter. Oke, selanjutnya ada pengurai. Ada yang tahu nggak sih pengurai itu apa? Apa anak-anak ada yang tahu? Iya, benar sekali. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya apa anak-anak pengurai itu? Ya, benar. Ada jamur, ada bakteri.
Nah, sebelum kita masuk ke jaring-jaring makanan, kita yel-yel dulu yuk biar tetap semangat ya anak-anak. Oke, kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 yeay. Oke, kita mulai. Semangat pagi, 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 yeay. Nah, sekarang udah semangat dong. Nah, sekarang kita akan bahas jaring-jaring makanan. Ada yang tahu nggak sih jaring-jaring makanan itu apa? Ya, benar. Jaring-jaring makanan adalah hubungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan itu adalah bagian dari jaring-jaring. Bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas lagi. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Anak-anak ada yang tahu nggak sih apa perbedaan jaring-jaring dan rantai makanan? Nah, perbedaannya kalau jaring-jaring makanan, organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan kalau rantai makanan, organisme yang menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan. Nah, meskipun tersedia beberapa jumlahnya, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan organisme yang ada pada jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak sekarang udah tahu dong apa sih perbedaan dari jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Nah, anak-anak, hari ini kita udah belajar tentang ekosistem. Kita belajar apa aja, anak-anak? Iya, kita belajar ekosistem, jenis-jenis ekosistem, rantai makanan, terus apa aja yang berperan dalam rantai makanan. Kita juga belajar jaring-jaring makanan. Nah, kalau misalkan anak-anak masih ada yang bingung atau mau ada yang ditanyakan lagi, boleh nanti ditanyakan sama ibu. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Berdoa dimulai. Cukup? Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.